Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, anak-anak SD Muhammadiyah 2 Pakem yang saat ini sedang menjalani pesantren Ramadan SD Muhammadiyah 2 Pakem tahun 1442 Hijriah. Saat ini berarti anak-anak adalah santri dari pesantren Ramadan yang diadakan oleh SD Muhammadiyah 2 Pakem. Artinya kalau menjadi santri berarti kita akan belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Dan saat ini kita akan belajar tentang ibadah. Sekarang kita sudah memasuki hari yang kedua. Jadi nanti pesantren Ramadan ada 3 hari. Kemarin kita sudah belajar bersama Ustadz Selamat Susanto. Saat ini, hari ini, anak-anak, santri-santri, santriwan dan santriwati akan belajar dengan Ustadz Najam. Materi hari ini adalah tentang beribadah sebagai tujuan utama manusia. Jadi, kita ini semuanya adalah manusia. Tidak ada yang hewan, tidak ada yang tumbuhan, tidak ada yang jin, dan tidak ada yang malaikat. Betul apa tidak? Ya, betul. Oleh karena itu, kita harus bertanya, untuk apa manusia hidup? Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah menjadi manusia. Setelah jadi manusia, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan memiliki impian punya rumah yang mewah, jadi hidup kita dihabiskan untuk bekerja dan membangun rumah yang mewah, ataukah kita ingin membeli mobil mewah, ataukah kita hanya ingin bersenang-senang seperti main game, ataukah kita akan berfoya-foya saja sebagai manusia, ataukah kita akan memiliki cita-cita memiliki keluarga yang bahagia, atau apa? Jadi, kita harus bertanya, sebenarnya untuk apa kita itu diciptakan? Ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, sudah memberi tugas khusus kepada manusia dan tugasnya hanya satu, yaitu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah. Kalau di sini diartikan mengabdi kepadaku. Jadi inilah tugas manusia. Jadi kalau adik-adik mengaku sebagai manusia, maka harus beribadah. Sehingga orang yang tidak beribadah, maka jangan ngaku-ngaku menjadi manusia. Kalau tidak mau beribadah, jadilah hewan saja atau jadi tumbuhan saja. Nah, hewan, tumbuhan, batu, kerikil, kotes, nah itu tidak memiliki tugas untuk beribadah. Nah, karena kita sudah tercipta menjadi manusia, maka tugas yang paling utama, tugas pokok kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya manusia saja, jin itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Apa sih ibadah itu? Ibadah adalah at-taqarrubu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita manusia itu hamba. Allah itu Rabb, Tuhan yang menciptakan kita. Jadi hamba itu berada di bawah, Rabb itu berada di atas. Allah itu Zat yang menciptakan kita selalu berada di atas. Sehingga supaya kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus beribadah. Karena ibadah adalah at-taqarrubu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah bimtisali awamirihi, dengan cara melaksanakan semua perintah Allah, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala,
wal amali bima adzina bihi syar'u, dan mengerjakan apa saja yang dibolehkan oleh syariat. Nah, ini yang dinamakan sebagai ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya zakat. Karena tadi Ustadz sudah bilang, tugas manusia itu hanya satu, hanya beribadah. Kemudian ketika ada bertanya, Ustadz, apakah kita sehari-hari harus beribadah terus tidak bekerja? Nah, ini yang harus diluruskan. Karena ibadah adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, dan mengamalkan apa yang diperkenankan oleh syar'i. Berarti ibadah tidak hanya mencakup sholat saja, puasa saja, zakat saja. Nah, tidak hanya itu, tetapi ibadah juga ada banyak. Nanti Ustadz akan jelaskan di setelah ini. Fungsi ibadah. Nah, kita sebagai hamba, sebagai manusia diperintahkan untuk beribadah. Sebenarnya ibadah itu memiliki fungsi dan tujuan. Fungsinya yang pertama adalah jalan menuju takwa. Jadi ketika kita beribadah, itu sama saja kita meniti jalan menuju takwa. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, di sini disebutkan lagi, kalau kalian mengaku sebagai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu. Supaya apa? Agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun. Supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa, maka derajat kita akan menjadi tinggi. Karena yang membedakan antara manusia satu dengan manusia lainnya bukan harta, bukan kekayaan, ataupun yang lainnya, tetapi yang membedakannya adalah takwa. Salah satunya, kalau rajin beribadah, maka takwa kita akan meningkat. Kita akan meningkat ke derajat takwa. Kemudian, fungsi ibadah yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Coba adik-adik, pernah tidak kita itu merasa kok hari ini kita lelah sekali, banyak tugas, banyak kerjaan, ada masalah dengan teman, pusing, galau. Nah, kalau kita sudah menghadapi itu semua, cobalah kita ambil air wudhu kemudian sholat. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan mendekatkan diri kepada Allah, tatmainnul qulub, hati akan menjadi tentram. Sujudlah yang lama, maka hati akan menjadi tentram. Nah, ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah itu ada prinsipnya. Ini merupakan yang harus kita siapkan sebelum melaksanakan ibadah. Yang pertama, ibadah harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas. Kita sholat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena perintah Ustadz supaya ditulis di buku, bukan, tetapi ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama. Ini ya. Jadi di sini prinsip ibadah ini untuk ibadah khusus, ibadah yang tata caranya, pelaksanaannya, waktunya, itu aturannya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ikhlas. Yang kedua, prinsip ibadah yang kedua, ibadah harus dikerjakan sesuai dengan tuntunan. Tidak boleh gawe-gawe dewe, tidak boleh membuat aturan sendiri. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kalau salat subuh itu 2 rakaat, tidak boleh nambah-nambahi. Tambah 3 rakaat jadi 3 rakaat itu tidak boleh. Karena harus sesuai dengan
yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini prinsip ibadah bagi ibadah yang khusus. Ustaz dari tadi membedakan antara ibadah khusus dan ibadah yang umum. Sebenarnya apa sih itu? Sebenarnya ibadah ini dibagi menjadi dua, yaitu ibadah ammah, ibadah umum, dan ibadah khassah, ibadah khusus. Apa bedanya? Kalau ibadah umum, itu semua hal yang kita kerjakan bisa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar, ibadah. Bekerja jika niatnya ibadah, mencari nafkah untuk keluarga, itu merupakan ibadah juga. Istirahat, bahkan istirahat, tidur, jika tidurnya untuk memulihkan energi supaya kita bisa beribadah lagi, supaya kita bisa belajar dengan konsentrasi penuh, supaya kita bisa bekerja dengan fit, nah itu juga dihitung sebagai ibadah. Kemudian ibadah khusus, itu ibadah yang aturannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti toharoh. Toharoh itu wudu, tayamum, mandi. Kemudian sholat, zakat, puasa, haji, kurban, akikah, doa, zikir. Jadi ibadah-ibadah yang ada tata cara khususnya itu disebut sebagai ibadah khusus. Kalau umum, belajar, bekerja, istirahat, bepergian, itu umum, itu tidak ada tata cara khususnya. Jadi, ibadah umum itu semuanya boleh dikerjakan kecuali yang dilarang. Kita boleh, misalkan kita boleh tidur, kita boleh bermain itu boleh ya, asalkan tidak mengganggu ibadah yang khusus. Misalkan bermain sebelum sholat zuhur, ketika sudah azan ya pulang ke masjid sholat. Jadi ibadah umum ini semua hal yang kita lakukan setiap hari. Mulai dari bangun tidur, kemudian sikat gigi, merapikan tempat tidur, itu dihitung ibadah jika kita niatkan ibadah. Kemudian mandi, siap-siap, beres-beres, memasak, makan saja itu bisa dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan kita meniatkan makan ini untuk ibadah. Bagaimana caranya? Kita niat makan supaya kita mendapatkan energi untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu merupakan ibadah. Nah, yang khusus ini ibadah yang tata caranya tertentu. Jadi prinsipnya semua dilarang kecuali ada perintah. Jadi kita tidak boleh nambah-nambahi jumlah rakaat ataupun mengurangi jumlah rakaat. Jadi ibadah yang sudah ada aturannya khusus tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi, hanya itu saja. Tetapi ibadah yang umum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari itu bisa kita lakukan bebas asalkan tidak melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ya contoh ibadah umum itu belajar, bekerja, ibadah khusus itu sholat, zakat, zikir, dan lain-lain. Nah itu saja untuk materi pertama pada hari ini tentang beribadah sebagai tugas utama manusia. Mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan. Nanti materinya bisa dilihat lagi di bawah ini ya. Ustadz akan meng-share atau membagikan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.